Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan linguistik pada kajian Islam menggunakan teori psikolinguistik. Saya akan menjelaskan tentang linguistik. Linguistik itu apa ya? Linguistik adalah ilmu pengetahuan yang memiliki objek formal bahasa lisan maupun tulisan yang kajiannya dilakukan secara ilmiah. Ferdinand de Saussure yang disebut bapak pelopor linguistik yang berkebangsaan Swiss, beliau memperkenalkan 3 istilah tentang bahasa, yaitu language, bahasa pada umumnya yang bersifat abstrak, kedua language, bahasa tertentu yang bersifat abstrak, dan parole, bahasa sebagai tuturan yang bersifat konkret. Beliau menegaskan objek kajian linguistik adalah language dengan objek kajian psikologi adalah parole. Untuk mengkaji bahasa secara lengkap dalam konteks language dan parole, language itu bahasa, parole itu tutur. Hendaklah dengan 2 disiplin ilmu, linguistik dan psikologi, yakni psikolinguistik. Sifat atau ciri atau sifat bahasa sebagai sistem adalah bahasa sebagai lambang, bahasa adalah bunyi, bahasa itu bermakna, bahasa itu arbiter, bahasa itu konvensional, bahasa itu produktif, bahasa itu unik, bahasa itu universal, bahasa itu dinamis, bahasa itu bervariasi, dan bahasa itu manusiawi. Pengembangan subdisiplin atau cabang linguistik, internal bahasa dan eksternal bahasa. Yakni yang perkembangan secara internal, yakni linguistik mikro atau mikrolinguistik mengkaji bahasa dari segi fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan leksikologi. Dari segi eksternal, yaitu linguistik makro atau makrolinguistik. Kajian bahasa tersebut melahirkan subdisiplin sosiologi linguistik, psikolinguistik, antropolinguistik, stilistika, filologi, filsafat bahasa, dan neurologi linguistik. Jadi di sini psikolinguistik itu ada di dalam teori linguistik itu sendiri. Jadi merupakan cabang ilmu dari linguistik. Kajian bahasa atau linguistik menjadi berkembang luas berdasarkan kegiatan manusia pengguna bahasa dan menghasilkan subdisiplin atau cabang linguistik yang banyak seperti linguistik umum dan khusus, linguistik deskriptif, linguistik komparatif, linguistik struktural, linguistik antropologis atau antropologi linguistik, sosiolinguistik, dan psikolinguistik. Jadi yang kita bahas setelah ini adalah psikolinguistik. Membahas linguistik itu apa, baik kiranya kita mengetahui dulu sejarah psikolinguistik itu. Jadi psikolinguistik sebagai salah satu cabang linguistik merupakan hasil pertemuan 3 orang linguis dan 3 orang psikolog yang diundang oleh Social Science Research Council di Amerika Serikat pada tahun 1952 untuk mengadakan suatu konferensi interdisipliner dengan maksud agar mereka mendiskusikan secara langsung kemunculan bidang ilmu baru, yaitu psikolinguistik. Interaksi kedua bidang spesial menghasilkan sebuah disiplin ilmu baru dengan menggabungkan kedua spesialis tersebut, sehingga psikolinguistik merupakan importasi ilmu psikologi ke dalam linguistik. Psikolinguistik merupakan cabang linguistik yang lahir pada tahun 1954 setelah linguistik lebih dahulu menjadi sebuah disiplin ilmu. Dan pengertian psikolinguistik. Psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari perilaku bahasa, baik perilaku yang tampak maupun perilaku yang tidak tampak, berupa persepsi, memproduksi bahasa, dan memperoleh bahasa. Perilaku yang tampak dalam berbahasa adalah perilaku manusia ketika berbicara dan menulis atau ketika ia memproduksi bahasa, sedangkan perilaku yang tidak tampak adalah perilaku manusia ketika memahami yang disimak atau dibaca sehingga menjadi sesuatu yang dimilikinya atau memproses sesuatu yang akan diucapkan atau ditulisnya. Psikolinguistik mengkaji hakikat struktur bahasa dan penggunaan struktur bahasa oleh pengguna bahasa sebagai objek kajian. Bisa kita beri penegasan di sini, penelitian psikolinguistik mempunyai objek penelitian formalnya, yakni bahasa itu sendiri. Bahasa adalah alat untuk melahirkan isi jiwa, alat untuk
mengadakan hubungan rohani dan alat untuk membicarakan sesuatu. Bahasa digunakan manusia untuk berkomunikasi, menciptakan keindahan, menyatakan perasaan, menyampaikan pengetahuan dan kebudayaan dari generasi ke generasi. Bahasa secara umum merupakan sarana komunikasi dan sebagai alat untuk melahirkan ide, isi perasaan, dan pikiran serta alat untuk memahami kata, kalimat, dan ujaran. Psikolinguistik sebagai disiplin ilmu yang dibangun dari dua disiplin ilmu, yakni psikologi dan linguistik, atau linguistik dan psikologi merupakan ilmu atau kajian yang menguraikan isi bahasa dan penggunaan bahasa. Psikolinguistik dilahirkan sebagai akibat adanya kesadaran bahwa kajian bahasa merupakan sesuatu yang sangat rumit, sehingga satu disiplin ilmu saja tidaklah dapat dan tidak mampu menerangkan hakikat bahasa. Metode linguistik dapat mengukuhkan signifikasi linguistik sebagai pengantar untuk memahami wahyu, karena wahyu bukanlah sejarah sakral, realitas unik, pribadi, atau peristiwa, tetapi adalah kalam yang tertulis, dibaca, didengar, dan tersusun dari bahasa manusia tertentu, yaitu bahasa Arab. Sebab wahyu adalah kalam yang mengandung makna yang dikandung oleh kata-kata. Disinilah tampak signifikansi kalam dan kata-kata di dalam linguistik. Tujuan utama psikolinguistik adalah mencari satu teori bahasa yang secara linguistik bisa diterima dan secara psikologi dapat menerangkan hakikat bahasa dan merolehnya. Psikolinguistik mencoba menerangkan hakikat struktur bahasa dan bagaimana struktur ini diperoleh, digunakan pada waktu bertutur dan pada waktu memahami kalimat-kalimat dalam pertuturan itu. Ada berbagai macam batasan psikolinguistik. Dua batasan yang berdekatan adalah batasan yang diberikan sebagai berikut: menjelaskan bahwa psikolinguistik meneliti saling hubungan antar bahasa dan pikiran pada waktu memproses, memahami ujaran dan memproduksi ujaran, dan pada waktu memperoleh bahasa. Dari batasannya tampak jelas bahwa psikolinguistik adalah kajian interdisipliner antara disiplin ilmu linguistik dan disiplin psikologi. Yang dikaji adalah bagaimana proses psikologisnya pada waktu seseorang memproses atau memahami, menafsirkan, decode ujaran orang lain pada waktu seseorang memproduksi, menghasilkan, menggunakan, encode gagasan melalui bahasa, dan pada waktu seseorang sedikit demi sedikit memperoleh bahasa. Pendekatan linguistik dalam kajian Islam. Sudut pandang atau dalam konteks sudut Islam, pendekatan dimaksud adalah cara seseorang mengkaji, memandang, membahas, dan menganalisis suatu objek agama Islam dengan menggunakan ilmu-ilmu atau teori-teori tertentu. Pendekatan linguistik yang digunakan dalam pengajian Islam biasanya menggunakan pada dua kategori, yaitu analisis bahasa dan analisis konsep. Analisis bahasa adalah usaha untuk mengadakan interpretasi yang menyangkut pendapat atau banyak pendapat mengenai makna yang dimilikinya. Pendekatan yang dapat dipergunakan dalam studi Islam tidaklah satu, tetapi banyak dan beragam. Salah satunya adalah pendekatan linguistik yang menjadikan bahasa sebagai sudut pandang dalam memahami dimensi ajaran Islam dan realitas dari ajaran tersebut. Terdapat beberapa ilmu yang terkait dengan pendekatan linguistik dalam pengkajian Islam, yaitu ilmu mantik, semiotik Islam, hermeneutika Islam. Di sini saya akan membahas tentang mantik, semiotik Islam, dan hermeneutika. Yang pertama, mantik berarti bicara atau berkata. Namun yang dimaksud dengan ilmu mantik adalah ilmu berpikir atau logika. Hal ini karena menganut ilmu mantik dari kalangan muslim terkait pada perkataan, di mana antara aktivitas berpikir dan perkataan terdapat hubungan yang sangat erat, sebagaimana hubungan lafaz dengan makna yang tidak bisa dipisahkan karena lafaz merupakan tanda-tanda atau alat-alat makna. Kemudian semiotik Islam merupakan ilmu tanda. Dalam Islam, dasar-dasar semiotik adalah pada konsep dilalah, yaitu sesuatu yang dapat membangkitkan adanya petunjuk. Apa yang diacu atau yang ditunjukkan disebut madlu. Menurut filsuf Islam terdapat dua dilalah, yaitu dilalah lafziyah yang artinya petunjuk berupa lafal atau ungkapan atau suara, dan dilalah ghair lafziyah, petunjuk yang bukan berupa lafaz atau suara tetapi merupakan isyarat, tanda atau simbol, jejak, fenomena alam, dan yang lainnya. Yang terakhir, istilah hermeneutika berasal dari bahasa Yunani. Hermeneutika artinya menafsirkan.
Kata bendanya adalah hermenia, yang berarti penafsiran atau interpretasi. Terdapat dua istilah yang menunjukkan adalah kegiatan hermeneutika dalam Islam, yaitu istilah tafsir dan takwil. Sebagai kegiatan hermeneutika, kedua istilah ini mengandung pengertian yang sedikit berbeda. Jika tafsir berupaya mencari makna zahir dari satu teks. Teksnya ini ayat Al-Quran yang pengertiannya secara tegas menyatakan maksud yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan takwil menguatkan sebagian makna dari beberapa makna yang tercakup dalam pengertian teks atau ayat Al-Quran tersebut yang mungkin mempunyai beberapa pengertian. Kemudian kajian pokok psikolinguistik. Di sini terdapat 4. Pertama, produksi bahasa, pemahaman bahasa, leksikon bahasa, yang terakhir perilaku bahasa yang menyimpang. Berkaitan dengan kajian bahasa Arab, psikolinguistik menjadi suatu ilmu yang mengkaji dan menganalisis mengenai gejala-gejala psikis manusia yang mewujudkan perilaku berbahasa atau yang mewujudkan ujaran dalam kalimat bahasa Arab. Ujaran dalam kalimat bahasa Arab atau kalimat ayat-ayat Al-Quran diucapkan melalui proses mental, berpikir, perasaan dengan struktur bahasa, yaitu linguistik yang benar. Dalam proses menyusun dan memahami pesan lewat kode kebahasaan, unsur-unsur kejiwaan seperti kesadaran batin, pikiran, asosiasi maupun pengalaman menjadi faktor utama yang tidak dapat diabaikan. Dalam Aminuddin bahwa pemakaian kata dapat diartikan sebagai penanda bentuk gagasan tertentu karena bahasa menjadi instrumen pikiran yang mengacu pada suasana dan realitas tertentu, seperti dalam memahami pesan dalam teks kalimat bahasa Arab atau teks-teks ayat Al-Quran. Dasar-dasar psikolinguistik. 1. Psikolinguistik adalah suatu teori linguistik berdasarkan bahasa yang dianggap sebagai sebuah sistem elemen yang saling berhubungan erat. Kedua, psikolinguistik adalah satu teori pembelajaran menurut teori behaviorisme berdasarkan bahasa yang dianggap sebagai satu sistem tabiat dan kemampuan yang menghubungkan isyarat dengan perilaku. Yang ketiga, psikolinguistik adalah suatu teori informasi yang menganggap bahasa sebagai sebuah alat atau media untuk menyampaikan suatu informasi atau pesan dalam wujud komunikasi linguistik. Jadi, dapat disimpulkan, kajian psikolinguistik merupakan terobosan teori terbaru dari para ilmuwan karena di dalamnya mencoba menggabungkan dua disiplin ilmu yang berbeda antara bidang ilmu bahasa, linguistik, dan bidang ilmu psikologi, sehingga dalam pendekatannya mampu menghasilkan penelitian yang lebih komprehensif. Objek kajian psikolinguistik bahasa Arab pada dasarnya adalah mengkaji secara jelas hakikat bahasa Arab dan struktur bahasa Arab dari sisi linguistik dan mengkaji seluruh aspek kejiwaan manusia sebagai penutur dan pengguna bahasa dan makna di balik teks ayat. Objek kajian gabungan linguistik dan psikologi adalah wujud kajian psikolinguistik bahasa Arab sebagaimana pada uraian sebelumnya adalah objek linguistik bahasa Arab atau linguistik Al-Quran, dan objek kajian psikologi dengan segala aspek kejiwaan manusia sebagai penutur bahasa Arab dalam wujud kata dan kalimat bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Oleh karena itu, psikolinguistik akan membantu para peneliti studi Al-Quran bukan hanya melihatnya dari sisi tekstual, melainkan kontekstual tentang peristiwa yang terjadi di masanya. Analisis bahasa merupakan salah satu pendekatan utama dalam melakukan analisis wacana kritis sebagai instrumen dalam melakukan kritik isi terhadap muatan-muatan yang terdapat dalam teks. Linguistik dalam hal ini memegang peran yang penting dalam memahami teks-teks keagamaan seperti Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa lisan, kemudian disampaikan kepada umatnya dengan bahasa tulisan. Dengan proses perjalanan sejarah yang panjang, Al-Quran tetap eksis sebagai bahan kajian oleh manusia, sehingga Al-Quran digunakan dengan beraneka ragam pendekatan penafsiran untuk kepentingan konteks sosial yang melingkupinya. Salah satunya adalah Al-Quran dikaji dari sudut pandang kebahasaan yang sangat populer baik dari kalangan pemikir Islam klasik maupun pemikiran Islam kontemporer. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.